Waalaikumsalam Saya warahmatullahi perwakilan wabarakatuh. dari kelompok 2 dan saya sendiri nama Elisa Turjinani Anggreni Novitasari dan ini teman saya. Nama saya Rafi'ah. Nama saya Dina Farah Islami. Nama saya Halida Nuria. Dan kelompok saya di sini akan mempresentasikan pengaruh cahaya matahari terhadap perkembangan dan pertumbuhan perkecambahan. Sir. Dan bab 1 akan dibahas oleh Rofiah. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme diartikan setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi kehidupan dan juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Organisme diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok, misalnya seperti hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme itu uniseluler. Semua jenis organisme tersebut mampu melakukan reproduksi. Oke, next. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam lainnya itu sifat genetik yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang pada pertumbuhan tersebut. Sedangkan faktor luar adalah lingkungan. Potensi genetik ini hanya akan berkembang jika ditunjang oleh lingkungan yang cocok. Oke, next. Sinar matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Tanaman menggunakan cahaya matahari ini untuk bisa berfotosintesis dan membuat makanan. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hijau dikarenakan cahaya matahari dapat mengurai auksin hormon pada tumbuhan. Oke, next. Jadi perkecambahan ini juga memerlukan cahaya matahari. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan biji. Sebagai tumbuhan, maka dalam perkembangannya pasti akan memerlukan cahaya. Oke, next. B. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau? Ini akan dibahas pada bab yang selanjutnya. Yang C. Tujuan pembahasan. 1. Agar pembaca dapat mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman perkecambahan kacang hijau di tempat yang terang dan gelap. Oke, bab 2 saya akan lempar ke Elisa Dina Farah Islami. Bab 2 yakni tinjauan pustaka. A. Pengertian cahaya matahari, pertumbuhan dan perkembangan serta perkecambahan. Yang pertama, cahaya matahari. Cahaya merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Dengan cahaya, manusia dapat melihat lingkungan dan warna serta dapat beraktivitas dengan nyaman. Next. Di sini terdapat banyak definisi tentang cahaya. Salah satunya pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang, dengan kasat mata maupun yang tidak. Paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Dan ini dikutip dari Satwiko 2009. Mengutip KBBI, matahari adalah bintang yang merupakan pusat tata surya. Sedangkan energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jadi energi matahari adalah pancaran panas dan cahaya matahari yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai proses termasuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang. Next. Dan hal ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut
berubah semakin besar. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Misalnya pada manusia, saat masih bayi meskipun sudah ada otak, bayi gak bisa berpikir untuk bisa memakai bajunya sendiri. Namun setelah beberapa tahun, kurang lebih umur 7 tahun, bayi bisa mengalami perkembangan dari yang tadinya tidak bisa memakai baju, bisa saat itu sudah bisa memakai baju sendiri. Next, Pak. Namun, jika pada manusia dan hewan, proses pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan embrio, maka pada tanaman, proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman diawali dengan perkecambahan. Yang B, pertumbuhan dan perkecambahan tanaman. Pada proses ini, pertumbuhan pada tanaman terjadi di daerah merismatik yang terletak di ujung batang, ujung akar, dan juga kambium. Menurut Ari Wilianto dalam Kompas menyebutkan ada 2 pertumbuhan, yakni pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer itu sendiri apa? Itu merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Sedangkan jaringan sekunder pada pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contohnya, jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan, yakni dikotil dan gymnospermae. Next. Yang ketiga, perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Yang A, tahapan perkecambahan. Tahapan perkecambahan meliputi imbibisi, sekresi hormon dan enzim, hidrolisis, cadangan makanan, pengiriman bahan makanan terlarut, dan hormon ke daerah titik tumbuh atau daerah lainnya, serta asimilasi atau fotosintesis. Awal perkembangan didahului aktifnya enzim hidrolase atau protease, lipase, dan karbohidrase, dan hormon pada kotiledon atau endosperma oleh adanya air. Semua proses tersebut memerlukan energi. Biji memperoleh energi melalui pemecahan glukosa saat proses respirasi. Setelah beberapa hari, flu mulai tumbuh di atas permukaan tanah. Daun pertama membuka dan mulai melakukan fotosintesis. Yang B, macam-macam perkecambahan. Perkecambahan itu ada 2. Yang pertama epigeal, yang kedua hipogeal. Yang epigeal itu apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga, maka akan mengakibatkan kotiledon akan mengangkat ke atas tanah. Itu dinamakan epigeal. Sedangkan pada tanaman perkecambahan hipogeal, kotiledonnya tetap berada dalam tanah. Pada tanaman epigeal, contohnya kacang hijau. Sedangkan pada perkecambahan hipogeal itu terjadi pada salah satunya kacang kapri. Jadi cahaya matahari itu sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tanaman perkecambahan. Dan untuk mengetahui pengaruhnya dalam pertumbuhan akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Yang B, hipotesis HO, pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau sangat berhubungan. Yang HI, pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau tidak berhubungan. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Halida Nuria. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Menurut Sugiono, 2018 halaman 72 adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Pada penelitian ini, peserta didik dilakukan ingin membuktikan hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan menanam kacang hijau yang terkena
matahari secara langsung dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. B. Populasi dan sampel. Populasi biji kacang hijau yang sudah dipilih dan dianggap sama secara fisik. Sampel pertama, 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Sampel kedua, 5 biji kacang tanah yang diletakkan di dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas yang dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. C. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan kegunaannya. Yang pertama, variabel bebas yaitu sinar matahari. Yang kedua, variabel terikat yaitu kacang hijau. Dan yang ketiga, variabel kontrol yaitu kapas, air, dan suhu. Yang D. Perencanaan penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di kelas 12B SMA Nazarul Tulab, Pondok Pesantren Nazarul Tulab, Perhatian Camplong Sampang. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai pada hari Senin 29 Agustus 2021 sampai dengan Kamis 2 September 2021. 2. Alat dan bahan penelitian. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Biji kacang hijau. 2. Kapas basah. 3. Jamming battery. 4. Penggaris. 5. Lembar kerja. 6. Pulpen. Yang nomor 3 adalah cara kerja. Yang ke-1, kecambahan biji kacang hijau pada kedua cawan bateri yang sudah berisi kapas basah. Yang kedua, cawan bateri yang pertama diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan cawan bateri yang kedua diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung. Yang kedua, siramlah masing-masing kecambah dengan air setiap hari. Yang nomor 4, biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Perkembangan tanaman itu diukur dengan penggaris, panjang hipokotil dan epikotil. Yang kelima, hitunglah jumlah daun yang muncul dan kecambahan serta catat warna dan keadaan daunnya. Yang keenam, bandingkan hasil data yang diperoleh. Yang ketujuh, buatlah laporan tertulis dari kegiatan yang telah dilakukan. Baik, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Balik lagi sama saya, Elisa. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang kelompok saya amati. Ini tabel selama 7 hari hasil di tempat terang dan di bawah hasil di tempat gelap. Saya akan lanjut pembahasannya. Pembahasan hari pertama, kacang hijau mulai mengembang hingga pada malam hari kulit dari kacang hijau terbuka sedikit dan berubah warnanya menjadi hijau lumut. Hal ini terjadi pada tanaman kacang hijau yang diletakkan pada tempat terang. Hari kedua, kacang hijau yang diletakkan di tempat terang mulai tumbuh epikotilnya. Jadi ada tumbuh sedikit epikotilnya, yakni sekitar 0,5 cm. Sedangkan tanamannya di tempat gelap, epikotilnya tumbuh memanjang lebih cepat, yakni 1 cm. Di hari ketiga, kacang hijau yang diletakkan di tempat terang mengalami kegagalan karena cuaca, yaitu terbawa angin. Jadi kelompok 3 mengalami kegagalan. Sedangkan yang di tempat gelap, epikotilnya terus bertumbuh hingga menjadi lebih tinggi, yakni 4,4 cm. Di hari keempat, tanaman yang diletakkan di tempat terang mengalami pertumbuhan 0,8. Jadi kelompok saya menanam kembali tanamannya di tempat terang sehingga bertumbuh jadi 0,8 cm. Sedangkan yang diletakkan di tempat gelap, epikotilnya bertumbuh lebih tinggi lagi sehingga 8,7 dan bertambah
dan muncul daun satu dengan berwarna hijau kekuningan pucat. Hari kelima, kacang hijau di tempat terang bertambah panjang epikotilnya yaitu 2,5 cm. Sedangkan di tempat gelap, epikotilnya bertambah panjang hingga melewati kotilodennya yakni 14 cm. Jadi melewati yang tadinya kecil itu tumbuh, dan di tengah-tengah pohon ini itu ada kotilodennya hingga melewati sebanyak 14, cm dan daunnya menjadi dua berwarna hijau kekuningan dengan lebar 0,8. Di hari ke-6, tanaman yang diletakkan di tempat terang, kotilodennya mulai terbuka hingga muncul daun sebanyak satu dan berwarna hijau daun dan lebarnya 0,4 cm. Sedangkan tanamannya di tempat gelap, epikotilnya dengan panjang 18 cm dan daun semakin melebar hingga 1 cm berwarna hijau kekuningan. Hari terakhir, hari ke-7, tanaman yang diletakkan di tempat terang terus mengalami perpanjangan epikotilnya yakni 12 cm dan mempunyai daun 2 dengan warna hijau dan lebar 0,6 cm. Sedangkan tanaman di tempat gelap, epikotilnya semakin bertambah panjang dengan 24 cm, sedangkan daunnya itu makin lebar 1,2 dengan warna hijau kekuningan. Bab 3, kesimpulan. Perbedaan pada tanaman yang diletakkan di tempat terang dan gelap itu adalah warna. Karena kenapa? Karena kurang hormon auksin. Yang kedua, saran saya adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau tentunya masih banyak yang harus diperbaiki. Dari kelompok saya juga pasti banyak kesalahan. Jadi kelompok saya menerima koreksi dan kritik, saran atau pertanyaan dari kalian. Saya buka pertanyaan untuk kalian semua. Ada perbedaan perkembangan dan pertumbuhan yang bisa dilihat secara langsung atau bisa kita ketahui? Oke, boleh ke atas, Pak. Videonya. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari kalau semisal panjang itu bisa dihitung dan lebar juga. Tapi kalau perkembangan itu kayak anak kecil yang baru lahir, mungkin dia dewasa, umur bertambah, tapi dia tidak bisa memakai baju sendiri. Meskipun otaknya berfungsi, tidak bisa memakai baju sendiri. Nanti itu akan berkembang dan bisa memakai baju sendiri. Mungkin cukup sekian dari perjawaban dari saya, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.